Pasangan yang berpeluang sangat besar untuk lolos ke putaran kedua saat ini dari data yang kita temukan adalah pasangan Prabowo Gibran. Jadi ini survei kita di tanggal 6 hingga tanggal 13 November 2023, jadi baru selesai. Mungkin kita yang paling terakhir ya dari lembaga survei yang lain. Ada 3 temuan penting dari survei ini. Yang pertama adalah dari sisi elektabilitas saat ini ya, dari 3 pasangan calon yang sudah ditetapkan KPU, survei yang kita kerjakan kita temukan bahwa ada perubahan dinamika elektabilitas ya. Jadi saat ini dari 3 pasangan calon, Pak Prabowo Gibran di angka 40,3%, kemudian ada Pak Ganjar Mahfud di 28,6%, kemudian Pak Anies di angka 20,3%. Dari data itu menunjukkan bahwa Pilpres kemungkinan akan terjadi dalam 2 putaran ya. Dari data ini Pilpres akan terjadi dalam 2 putaran. Dan pasangan yang berpeluang sangat besar untuk lolos ke putaran kedua saat ini dari data yang kita temukan adalah pasangan Prabowo Gibran. Jadi 1 tiket kemungkinan besar sudah diambil oleh pasangan Prabowo Gibran, tinggal 1 tiket yang lain. Tiket yang lain ini kami masih melihat bahwa masih terbuka peluang antara 2 pasangan capres, baik Ganjar Mahfud maupun Anies Caimin masih punya peluang yang sama untuk lolos ke putaran kedua ya. Karena dari data kita menunjukkan bahwa ada penurunan elektabilitas dari pasangan Ganjar Mahfud ya, dari 35% di Oktober sekarang di angka 28%, sementara pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan ya, dari 15% saat ini di angka 20,3%. Jadi itu kesimpulan pertama kita bahwa Pilpres akan terjadi dalam 2 putaran dan pasangan Prabowo Gibran sudah meraih 1 tiket, tinggal 1 tiket yang lain diperebutkan oleh pasangan Ganjar Mahfud dan Anies Caimin. Yang kedua adalah kita melihat dengan kuatnya kritik publik ya terhadap hasil putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian kritik berbagai kelompok civil society, media dan lain-lain terhadap isu dinasti, soal isu demokrasi dan lain-lain, ternyata tidak punya efek elektoral yang kuat terhadap pasangan Prabowo Gibran ya. Justru ada kenaikan elektabilitas dari Oktober kemarin di angka kurang lebih 36, saat ini naik ke angka 40%. Dan yang kedua adalah approval rating Pak Jokowi juga tidak mengalami penurunan ya. Justru mengalami kenaikan dari 76% di bulan lalu, saat ini di angka 78%. Jadi 2 isu itu tidak mempengaruhi baik approval rating publik terhadap Pak Jokowi maupun elektabilitas dari pasangan Prabowo dan Gibran. Bang, melihat persentase 2 putaran ini dari mananya Bang? Kemudian untuk semua pasangan ini, 3 pasangan ini apa suara di perempuan dan milenial seperti apa sih Bang? Iya, mengapa 2 putaran? Karena survei kita kan menunjukkan hanya tersisa 10,8% yang belum menentukan pilihan. Kalau kita bagi secara proporsional ya, karena nggak mungkin satu kandidat bisa mengambil semua suara yang masih belum menentukan pilihan, maka belum ada satupun calon yang meraih di atas 50%. Karena syarat 1 putaran kan di atas 50%. Jadi kita melihat bahwa per hari ini Pilpres akan terjadi dalam 2 putaran. Yang kedua adalah kalau kita lihat sebaran segmen-segmen pemilih, kalau segmen perempuan memang tidak terlalu banyak berpengaruh ya, karena menyesuaikan sama elektabilitas ya, tetap Pak Prabowo, kemudian Pak Ganjar, kemudian Pak Anies. Tapi di segmen pemilih milenial memang terjadi perubahan ya. Jadi pasangan Prabowo Gibran terlihat ada sentimen positif di pemilih milenial, ada kenaikan dibanding survei kita sebelumnya. Dan kalau kita lihat memang alasannya satu soal representasi Gibran sebagai figur muda di situ, itu kemudian mengangkat elektabilitas Prabowo, dan yang kedua adalah gaya Pak Prabowo yang semakin terlihat lebih berbeda dibanding 2019. Ini yang kemudian menarik pemilih muda masuk ke pasangan Prabowo Gibran. Kan ada kontras dari kalangan pelajar dengan kalangan pengusaha. Kalau dari survei ini Mas sendiri melihatnya gitu,
apakah justru publik itu belum aware gitu dengan isu-isu yang terjadi saat ini? Atau gimana? Isu soal Isu dinasti politik, ada Ya. dinasti dan sebagainya. kalau kita lihat sebetulnya pengetahuan publik terhadap isu ini memang sebenarnya sudah cukup besar, di atas 50%. Namun publik yang peduli terhadap isu ini tidak terlalu merata ya. Di kalangan pemilih terpelajar memang isu ini berpengaruh ya. Jadi itu terbukti approval rating Pak Jokowi di kalangan pemilih terpelajar mengalami penurunan. Kemudian elektabilitas Pak Prabowo Gibran di pemilih terpelajar juga mengalami penurunan. Namun di pemilih kelas bawah itu justru mengalami kenaikan ya. Jadi publik lebih peduli dengan isu-isu ekonomi ya, isu-isu yang memang langsung konkret berhubungan dengan kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga memang isu ini tidak punya dampak yang signifikan di pemilih wong cilik. Itulah yang kemudian menjelaskan mengapa approval rating Pak Jokowi tetap tinggi, kemudian pemilih Pak Prabowo Gibran di kalangan wong cilik juga mengalami kenaikan. Kalau dari 1.200 respon dan berapa banyak yang mungkin di 3 ke atas atau ke bawah? Pemilih kalangan terpelajar kan kurang lebih sekitar 10-15%. Jadi mayoritas di atas 70% adalah pemilih kelas menengah bawah ya. Inilah yang kemudian menjelaskan mengapa kemudian isu ini tidak punya dampak secara signifikan. Oke. Siap. Oke. Apa di bulan depan ada survei lagi, Pak? Iya, kita akhir bulan setiap bulan ada survei lapangan ya. Mau wawancara aja. Jam berapa? Langsung sampai